Di vlog kali ini, aku mau sharing perjalanan pulang dari Kuala Lumpur menuju Jakarta, tapi bakalan transit dulu di Changi Airport selama hampir 15 jam. Kira-kira nyaman gak sih tidur semalaman di Bandara Changi yang terbaik itu? Nanti aku bakal spill alasan memilih penerbangan ini, dan gimana aja keseruannya. Jadi tonton sampai akhir ya. Perjalanan dimulai dari penginapan kami di Bukit Bintang. Kita akan jalan kaki menuju MRT Tun Razak menuju Bandara Kalia 2. Tahu nggak sih, siang ini tuh panas banget, gengs. Jadi jangan lupa pakai sunscreen ya. Dari MRT Tun Razak, kita akan turun di Putrajaya. Di sini kita bisa lanjut naik Kalia Transit, sama seperti pas lagi berangkat di video sebelumnya ya, gengs. Tenang aja, rute naik kereta ke bandara dari pusat kota tuh cukup mudah sih menurutku. Kita bisa beli tiket Kalia Transit langsung di mesinnya ya, gengs. Harganya Rp9 aja per orang. Okay, we've got a ticket to go to KL. Kita akan flight dari KL tuh jam 18.30 dan sekarang masih sekitar jam 1 siang. Jadi masih banyak waktu ya. Soalnya kalau mepet-mepet tuh pasti bakal deg-degan gitu nggak sih, gengs? Ini kita sudah sampai di Kalia 2. Tadi kita sudah sholat dan makan dulu. Kerennya di sini mapsnya udah digital dan layar sentuh gini, gengs. Sekarang lanjut mau ke imigrasi. Kayaknya sih udah mulai bisa boarding juga. Bandara Kalia tuh emang luas banget ya, jadi bener-bener usahain punya waktu yang cukup juga, apalagi di imigrasinya tuh suka lumayan ngantri gitu loh. Oke, nah itu berarti atau pelepasan terbang langsung? Iya berarti. Aku bakalan naik pesawat dari maskapai Scoot. Untungnya maskapai ini nggak banyak antrian karena ada juga maskapai lain yang pengecekannya tuh panjang dan detail. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk ke area tunggu ya. Nah, setelah masuk, di sini vibes-nya berasa lebih fancy ya. Seperti biasa, banyak pertokoan dan kafe-kafe juga. Jangan lupa siapin kaki karena perjalanan kita di bandara ini lumayan panjang. Kalau udah duduk di area boarding tuh paling enjoy sih menurutku karena tinggal nunggu pesawatnya datang. Kebetulan langit sore ini tuh cukup mendung dan hujan seperti pemberangkatan kita di video sebelumnya. Ini dia pesawat kuning kita sudah sampai, gengs. Sekarang aku mau ajak kalian siap-siap ngantri untuk masuk ke pesawat. Late departure of the service is due to the late arrival of the aircraft earlier into Singapore. Yang serunya di penerbangan kali ini tuh kita bisa merasakan transisi dari hujan sampai lihat sunset di atas awan kayak gini. Masya Allah, keren ya.
Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di Changi Airport sekitar jam 7.30 Singapura. Waktu mereka tuh sama kayak Malaysia ya, gengs. Ini kita turunnya dari Terminal 1. Tahu nggak sih, sebelumnya aku tuh pernah tidur juga di Bandara Changi pas berangkat ke Bangkok, yang pernah aku ceritain juga di video beberapa bulan yang lalu. Tapi kali ini aku dan suamiku mau coba experience lain. Kami mau coba cari tempat tidur di Terminal 2 yang terkenal banyak spot-spot buat tidur loh, geng. Buat teman-teman yang sering atau pernah ngalamin transit di sini, share juga ya pengalamannya. Buat yang pertama kali, gak usah takut nyasar ya gengs. Jujur, kita juga pertama kali loh dari Terminal 1 menuju Terminal 2 untuk mencari lounge gratis. Kalian fokus aja lihat petunjuknya untuk menuju area transit. Di area transit ini kita bisa menggunakan Skytrain menuju Terminal 2. Oh iya, kita bakal lewatin Jewel Changi juga loh, tapi nggak terlalu jelas sih kalau di video. Setelah sampai di Terminal 2, kita bisa menemukan taman-taman indoor kayak gini, gengs. Cuma karena lumayan lelah dan pengen segera istirahat, lanjut kita akan cari spot yang nyaman buat tidur ya. Nah ini dia, kita menemukan banyak kursi-kursi kosong yang biasanya kalau di terminal lain makin malam tuh makin penuh banget ya gengs. Karena aku bener-bener kelelahan buat cari spot lain, jadi aku memutuskan istirahat di sini aja. Enaknya di sini tuh udah sedia colokan buat ngecas sama wifi-nya selalu stabil ya. Dan beneran dong, makin malam ternyata makin banyak orang berdatangan, bahkan bisa sampai nggak kebagian tempat juga loh gengs. Banyak yang tiduran di lantai karpet juga, termasuk suamiku. Disclaimer, yang bisa tidur di sini tuh buat yang transit aja ya gengs. Soalnya tengah malam nanti kita bakalan dibangunin sama petugas buat dicek tiketnya. Katanya ada juga sih yang nggak kena pengecekan. Cuma paling aman bener-bener harus sesuai aja ya gengs, biar trip kita lancar. Kita akan flight ke Jakarta jam 10.20 pagi ya gengs. Oh iya, prayer room sama toilet di sini tuh mudah ya. Kalau nggak salah di dekat gate E5. Sayangnya aku nggak sempet videoin waktu itu. Nah, sebenarnya kalau semalaman kita lanjut jalan lagi, kita bakal nemu kursi-kursi panjang yang lebih nyaman kayak gini, gengs. Ingat, ini gratis. Kalian bisa mulai menemukan ini dari depan E5 ya. Karena masih penasaran, kita lanjut jalan kaki lagi ke depan dan ternyata masih banyak dong lunch gratisnya gengs. Kebetulan ini kita nemu tempat yang kosong di area gate 12. Akhirnya bisa rebahan dengan lebih nyaman. Untuk sarapan pagi, suamiku beli makanan dulu di Sevel. Lumayan worth lah ya. Ini kita beli beberapa menu yang cukup mengenyangkan. Harga per porsinya cuma $3 aja. Jadinya kita beli nasi ayam biryani dan nasi ayam kemangi Thailand yang udah pasti halal ya. Rasanya juga cocok sih di lidah kami. Nah, sekarang aku mau spill alasanku tadi memilih penerbangan ini. Kebetulan waktu itu aku nemu harga termurah dari KL ke CGK tuh di harga 690.000 per orang ya gengs. Tapi transit dulu di Changi. Kita booking tiketnya di akhir Desember untuk flight April. Jadi tips buat kalian kalau mau cari tiket murah, usahain jangan terlalu mepet ya gengs. Yang kedua, kebetulannya lagi, kami memang ingin coba experience tidur di Changi yang waktu itu belum bener-bener berasa banget pengalamannya. Tadinya sih pengen sambil explore area transit yang banyak spot-spot gratisnya itu loh gengs. Kayak taman kupu-kupu, movie theater, dan lain-lain. Dikira pagi ini bakal keburu, tapi ternyata tidak ya gengs. Mungkin next time lah ya.
Gak berasa, kita harus balik lagi ke Terminal 1. Sejam sebelum terbang tuh harus mulai masuk antrian pemeriksaan. Jadi kasih jeda waktu yang agak panjang ya gengs, biar kalian gak hektik banget. Akhirnya kita akan meninggalkan Singapura. Gak tahu kenapa vibesnya ke Singapura tuh berasa welcome home gitu sih menurutku. Pas perjalanan dari KL bahkan kita sampai lupa kalau bakalan ada perjalanan lagi ke Jakarta. Semoga next trip kalian juga bisa explore ke sini ya. Setelah sampai di Jakarta, aku lupa belum mengisi aplikasi mobile Bea Cukai. Jadi ini harus diisi setiap kali kita pulang ke Indo ya gengs. Pertanyaannya seputar info kepulangan kita. Dan kalau beli barang di atas $500 biasanya harus lapor ke Bea Cukai ya. Tapi kemarin aku baca info katanya sih udah ganti jadi All Indonesia sejak bulan Juli kemarin. Buat yang tahu info lebih lanjut boleh share di kolom komentar ya. So makasih banget teman-teman sudah nonton series trip Singapura Kuala Lumpur versi kami. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!